Kalaulah Partai Demokrat bisa mundur selangkah untuk maju, kita yakin rakyat Republik Indonesia pada pemilu legislatif 2024 mendatang akan menjatuhkan pilihannya kepada Partai Demokrat. Dan ke depan kita yakin AHY yang anak muda, yang punya wawasan luas, yang sangat santun ini akan menjadi pilihan bagi rakyat untuk dia menjadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh pemirsa atau kita semua di pagi awal pekan Senin ini kita selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah SWT. Dan seluruh pemirsa yang telah melakukan subscribe kepada channel YouTube Bustami Narda Official ini, dan yang sedang berniat akan melakukan subscribe, saya doakan kepada Allah SWT agar dibukakan pintu rezekinya, dilancarkan usahanya, dan agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ada satu kata yang sangat menakutkan muncul tiba-tiba ke publik akhir-akhir ini ketika Anies Baswedan yang sejak lama telah santer disebut-sebut akan berpasangan dengan AHY, Ketum Partai Demokrat, tiba-tiba secepat kilat melakukan deklarasi dengan pasangannya Caimin Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai PKB, di Surabaya, Jawa Timur, hari Sabtu 2 September baru lalu. Apa kata yang menakutkan itu? Khianat. Kenapa kita katakan kata khianat ini begitu menakutkan? Sebab apabila kita lihat di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang ditulis Indrawan WS, arti atau makna dari khianat itu tipu daya, tidak setia, dan durhaka. Benar-benar mengerikan sekali pengertiannya. Muncul kata-kata khianat yang mengatakan Anies Baswedan pengkhianat terhadap AHY atau Partai Demokrat. Ini sangat mengejutkan sekali dan memunculkan tanda tanya. Apakah benar Anies dalam hal ini pengkhianat? Ataukah AHY atau Partai Demokrat yang pengkhianat? Pertanyaan ini akan kita coba bahas dalam kesempatan ini. Persoalan Anies AHY, Anies Caimin dengan Partai Demokrat, Anies dengan Partai Nasdem, dengan Partai PKS adalah persoalan politik. Persoalan politik dalam rangka kontestasi politik Pilpres 2024. Apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan melakukan kontestasi politik
pada Pilpres 2024 ini nanti, yang ingin dicapai tentu adalah perubahan untuk rakyat, untuk bangsa, untuk negara Indonesia kepada yang lebih baik. Itu tujuan yang ingin dicapai oleh koalisi perubahan, dan dengan tokohnya yang akan diusung dan didukung oleh koalisi ini untuk capres adalah Anies Baswedan. Di sini titik dasarnya lebih dulu. Untuk apa atau apa tujuan politik ini? Setelah didapatkan tujuannya, yang jadi pertanyaan lagi, bagaimana mencapai tujuan itu? Agar tujuan itu tercapai, tentu koalisi perubahan ini harus memenangkan capres Anies Baswedan dengan pasangannya nanti pada Pilpres 2024. Sebab kalau tidak menang capres Anies Baswedan dan pasangannya pada Pilpres 2024 nanti, tujuan untuk melakukan perubahan kepada yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini oleh koalisi perubahan tidak bisa dicapai. Bagaimana bisa dicapai kalau dalam Pilpres kalah? Untuk memenangkan Pilpres ini tentu perlu realitas politik. Tidak bisa dengan perasaan, tidak bisa dengan hanya pokoknya ini pasangan Anies, pokoknya ini partai pendukung Anies. Tidak bisa pakai pokoknya. Sebab dalam realitas politik, pokoknya itu tidak menjamin kemenangan Pilpres. Yang bisa menentukan kemenangan Pilpres dalam realitas politik tentu adalah kekuatan suara. Ini dalam realitas politik, kalkulasi kekuatan suara lah yang menentukan menang atau kalah. Bukan pokoknya pasangannya harus ini, pokoknya partainya harus ini. Tidak bisa begitu. Sebab yang menentukan menang kalah nanti adalah suara terbanyak. Di sini tidak ada lagi nanti musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden 2024 nanti dari hasil Pilpres 2024. Itu bukan atas musyawarah, tetapi atas suara terbanyak secara fakta. Itu. Nah, dalam menentukan kalkulasi inilah tampaknya koalisi perubahan untuk persatuan yang di dalamnya ada Partai Nasdem, ketumnya Surya Paloh, mengambil langkah setelah ada kalkulasi perhitungan kekuatan baik yang dianalisa oleh tim 8 maupun oleh masing-masing partai atau oleh relawan dan tim-tim lainnya. Himpunan dari seluruh analisa ini, dari seluruh masukan-masukan kepada Anies Baswedan, kepada partai-partai yang ada dalam koalisi, maka didapatkanlah kesimpulan bahwa kemungkinan besar
akan bisa diperoleh kemenangan oleh baca pres Anies Baswedan dan pasangannya nanti lebih memungkinkan apabila Anies Baswedan berpasangan dengan Caimin, ketua PKB, dibandingkan Anies berpasangan dengan AHY. Apakah karena AHY tidak punya kekuatan elektabilitas? Punya. Bahkan kalau diukur secara personal, elektabilitas AHY di atas elektabilitas Caimin. Kalau begitu, ukuran apa yang diambil? Hitung-hitungan apa yang menjadikan Anies harus berpasangan dengan Caimin? Kelihatannya kajiannya adalah tentang suara yang ada di kalangan Nahdien, dan lebih khusus lagi tentang suara yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan kita ketahui pemilih terbanyak nomor 2 setelah Jawa Barat adalah Jawa Timur. Apabila Jawa Timur gagal bisa diraih suara mayoritas oleh siapapun pasangan capres-cawapres nanti, sulit mereka bisa dikatakan menjadi pemenang tanpa mengenyampingkan suara dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Ketika Anies Baswedan dipasangkan dengan AHY, analisanya sulit untuk bisa memenangkan Pilpres nanti di Jawa Timur. Kenapa demikian? Karena kekuatan suara atau dukungan untuk Anies Baswedan beririsan dengan AHY. Contoh, Anies punya kekuatan dukungan di Jawa Barat. AHY juga punya kekuatan dukungan di Jawa Barat. Anies punya kekuatan dukungan di luar Jawa. AHY juga punya kekuatan dukungan di luar Jawa. Jadi sama-sama. Di sisi lain, sebagai keturunan tali darah atau cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan sebagai ketua umum PKB yang lahir dari rahim NU, Caimin dinilai punya kekuatan di Jawa Timur. Bagaimanapun, kiai-kiai berpengaruh di Jawa Timur lebih mendukung Caimin yang adalah turunan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan adalah benar-benar warga Nahdien, dan sekarang dia pucuk pimpinan PKB yang basis suaranya kita tahu dari warga Nahdien. Dengan demikian didapatkanlah kesimpulan
bahwa lebih berpotensi Anies bisa memenangkan Pilpres ketika dia berpasangan dengan Caimin dibandingkan ketika dia berpasangan dengan AHY, terutama untuk Jawa Timur khususnya dan untuk Pulau Jawa umumnya. Kalau demikian, apakah di sini artinya Anies Baswedan pengkhianat, atau apakah di sini namanya AHY pengkhianat? Kedua-duanya tidak ada yang pengkhianat, tidak ada yang mengkhianati, tetapi ini semata hanya karena realitas politik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara Anies AHY tetap memegang teguh kesetiaan, antara Anies dengan Partai Demokrat tetap memegang teguh kesetiaan. Hanya saja ketika terjadi kalkulasi hitung-hitungan suara, maka didapatkanlah realitas seperti ini. Dengan demikian tentu alangkah baiknya kalau AHY atau Partai Demokrat tetap berada di garis koalisi perubahan untuk persatuan sesuai dengan misi yang diemban oleh Partai Demokrat dan AHY selama ini, yang mengatakan misinya adalah perubahan untuk perbaikan. Dan malah kita juga mendengar beberapa statement dari AHY atau dari pihak AHY atau dari pihak Demokrat bahwa tidak pun Anies mengambil AHY menjadi pasangannya, Partai Demokrat dan AHY sudah bertekad untuk tetap mendukung dengan misi perubahan ini. Persoalan posisi bisa saja posisinya dengan tidak jadi AHY menjadi cawapresnya Anies Baswedan, bisa saja nanti kursi kabinet diperbanyak untuk Demokrat. Walaupun kita tahu bahwa Partai Demokrat atau AHY tidak berpatokan kepada hal itu, tetapi lebih berpatokan kepada misi perubahan. Tetapi untuk menyeimbangkan dan untuk membuktikan kesetiaan di antara keduanya, bisa dirembukkan nanti bahwa Partai Demokrat mendapatkan lebih banyak fasilitas posisi dari yang direncanakan semula ketika AHY akan menjadi cawapres. Namun bagaimanapun tentu publik pun harus memahami bahwa kejadian ini karena begitu mendadak tentu membuat Partai Demokrat terkejut, dan keterkejutannya itulah yang mungkin menimbulkan emosional, sehingga emosional itulah yang membuat agaknya Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan dan menarik dukungan dari Anies Baswedan. Dan ketika sekarang
Suasana sudah mulai agak dingin. Keterkejutan sudah mulai netral kembali seperti biasa. Agaknya Partai Demokrat kembali kepada tujuannya semula, yakni perubahan. Sebab kalaupun sekarang ini Partai Demokrat atau AHY pindah mendukung baca pres yang dua lainnya, jelas di sana tidak akan ditemukan oleh Partai Demokrat misi perubahan. Sebab di sana sudah jelas-jelas keduanya menyatakan misinya misi keberlanjutan, misi status quo. Tidak ada di sana misi perubahan disebut-sebut selama ini. Bagaimana Partai Demokrat dan AHY akan menyatukan diri kepada baca pres yang sama sekali tidak sesuai secara ideologis misi politiknya dengan Partai Demokrat. Dan tentu dalam hal ini kepada Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, termasuk juga PKS, agaknya bisa dengan segala kerendahan hati mendatangi atau menghubungi Partai Demokrat. Sebab Pilpres ini bukan hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan, bukan hanya sekedar bagi-bagi jabatan, tetapi jauh kesana dari itu, jauh tujuan yang ingin dicapai. Selain dari hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi posisi, bagi-bagi jabatan. Tujuannya apa? Seperti dikatakan tadi, perubahan kepada yang lebih baik bagi bangsa ini. Kita tahu sekarang ini rakyat butuh perubahan dari utang yang banyak kepada utang yang sedikit atau sama sekali tidak ada utang. Setidaknya seperti di saat SBY meninggalkan jabatannya sebagai presiden dulu. Demikian juga dengan kondisi demokrasi yang sekarang indeksnya menurun. Demikian juga dengan kondisi korupsi, dengan revisi undang-undangnya yang dianggap sebagai pelemahan terhadap KPK sekarang ini. Demikian juga dengan kondisi ekonomi kita, yang katanya ekonomi sudah mulai tumbuh, tetapi dalam kenyataannya rakyat merasakan hidup sangat sulit. Harga-harga kebutuhan pokok tidak stabil. PHK terjadi di mana-mana. Sahabat BN, rakyat berharap kepada para pemimpin, kepada para negarawan, kepada para elit bangsa dan negara ini, agar lebih mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan golongan partai atau jabatan untuk seseorang. Kita butuh perubahan, rakyat butuh perubahan. Dan kalaulah Partai Demokrat bisa mundur selangkah untuk maju, kita yakin rakyat Republik Indonesia pada pemilu legislatif 2024 mendatang akan menjatuhkan pilihannya kepada Partai Demokrat. Alasannya apa? Partai Demokrat telah tampak sangat menderita sekali semenjak partainya mau direbut oleh seorang KSP
Muldoko yang adalah orang yang berada di jantung kekuasaan. Sekarang dia telah gagal pula untuk menjadi cawapres. Namun dia tetap sabar. Dia tetap berbesar jiwa. Itulah nanti akan membuat Partai Demokrat ini menjadi pilihan rakyat. Dan ke depan kita yakin AHY yang anak muda, yang punya wawasan luas, yang sangat santun ini akan menjadi pilihan bagi rakyat untuk dia menjadi presiden. Langkah AHY masih panjang, dia masih muda, dan rakyat tentu tidak menginginkan langkah ke depan AHY yang masih panjang ini rusak oleh persoalan-persoalan pragmatis seperti ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.